Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang ke-27 daripada salat tarawih kita. Malam inilah yang menurut beberapa ulama terjadinya malam Lailatul Qadar. Salah satu di antara ulama tasawuf yang mengatakan demikian, Abu Yazid Al-Bustami. Seumur hidup beliau menemukan Lailatul Qadar selama 2 kali, dan itu terjadi pada malam 27, ya, pada malam 27. Kenapa demikian? Mengambil daripada surat Al-Qadar. Lailatul Qadar itu banyaknya 9. Lailatu 4, kemudian Al-Qadri berapa? 5, ya. 4 tambah 5 9. Kemudian Lailatul Qadri di dalam surat Al-Qadar itu disebut 3 kali. Berarti 9 kali 3 27. Itu dalil beliau menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 ini. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil lailatis sabi'ata wal 'ishrina." Pada malam yang ke-27 ini utamanya adalah jaza yaumal qiyamati ala sirati kal barqil khatibi. Jaza lewat pada hari kiamat di atas titian siratal mustaqim kal barqil khatibi, bagaikan kilat yang menyambar. Orang-orang yang sholat tarawih di malam ini, besok di hari kiamat, sabda Rasulullah, ketika kita berjalan di titian siratal mustaqim, titik siratal mustaqim yang tipisnya luar biasa kecilnya, ya, tipis kecil lagi sangat merah, ya, terliwat. Nah, menurut ini berarti kalau dia seperti ini, berarti orang yang sholat tarawih di malam ini tidak melihat dia kecil, tapi dia besar, hingga dikatakan kalbarqil khatibi, seperti kilat yang menyambar. Biasa kilat itu di musim hujan, kan? Bagaimana cepatnya? Kali sekian per detik, dalam apa kecepatannya per detik, berapa kilo kecepatannya. Nah, bagi kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat berjalan di titik siratal mustaqim itu bagai burak yang menyambar. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walidha ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Karena itulah Rasulullah bersabda, apa sabda beliau? "Idza kana yaumul qiyamati," apabila pada hari kiamat nanti, yaji'u qaumun, akan datang beberapa masyarakat, akan datang beberapa kelompok manusia, entah itu orang Arab, entah itu orang Ajam, yang jelas satu kaum itu akan datang bergerombolan. Kemudian lahum ajnihatun ka ajnihatit thairi fayatiru nabiha ala haitanil jannati. Mereka itu memiliki sayap, ya, memiliki sayap. Sayap mereka percis kayak sayap burung, sabda Rasulullah. Kemudian mereka kaum itu terbang di seputaran sorga, ya, di sekeliling sorga dia terbang. Kemudian fayaqulu lahum khazinul jannati, waktu itu nanti bertanya kepada mereka khazinul jannah, penunggu surga. Siapa penunggu surga? Iya, Ridwan dengan kelompok-kelompoknya, ya. Kemudian apa kata malaikat? Man antum, siapa kalian ini yang berputar mengelilingi kayak orang Ka'bah, kayak orang tawaf di Ka'bah, ya.
siapa kalian yang berkeliling seperti ini? Fayaqulun, mereka menjawab, kaum itu, masyarakat itu, nahnu min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Mereka semua berteriak, kami adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat kekasih Allah. Nah, setelah mereka menjawab, malaikat khazinul jannah bertanya lagi, fayaqulu hal ra'aitumul hisaba, apakah kalian melihat, apakah kalian mengalami terjadinya hisab? Bab semua kita besok akan dihisab, ya, akan diperhitungkan amal baik amal buruk kita. Cuma dua, amal baik amal buruk kita akan diperhitungkan. Di mana? Di yaumul mizan, di hari kiamat, di padang mahsyar itu. Nah, beda dengan ini sehingga bingung malaikat, apakah kalian mengalami hisab? Fayaquluna, mereka serentak menjawab, la, tidak. Oh, saya tidak mengalami hisab. Saya tidak mengalami timbangan ini, timbangan itu. Yang jelas saya berkeliling di antara di seputaran surga ini, itu semua karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yaqulu saniyan, malaikat penunggu surga itu bertanya lagi, hal ra'aitumus sirata, apakah kalian sudah mengalami sirat? Apakah kalian sudah berjalan di titian siratul mustaqim itu? Kata malaikat. Apa jawaban mereka kaum itu? Fayaqulun la. Oh tidak, saya tidak menemukan yang namanya titik siratul mustaqim itu. Bingung malaikat, ya. Sementara yang lain menunggu bahkan berjalan, ada yang jatuh, ada yang melampung. Aku bahasa Indonesia melampung. Kan? Miskin itu bahasanya. Begelantungan bahasa Sasak. Summa yaqulu, kemudian khazinul jannah, penunggu surga itu bertanya lagi, bima wajadatum hadhihi darajati, dari mana kamu dapat pahala sehingga kalian seperti ini? Apa yang kalian lakukan sehingga mendapatkan derajat yang sangat tinggi? Malaikat tahu bingung, apalagi sesama manusia. Ya, artinya bima wajadtum hadhihi darajati, apa yang kalian lakukan sehingga mendapatkan derajat yang sangat tinggi ini? Apa jawaban kaum itu? Mudah-mudahan kita itu, ya. Fayaqulun, mereka semua menjawab dengan tegas, dengan teriakan, abadallaha ta'ala sirran fid darid dunya wa adkhilnal jannata sirran fil akhirati wa adkhalanal jannata sirran fil akhirati, atau wa adkhilnal jannata sirran fil akhirah. Kami menyembah akan Allah Subhanahu wa ta'ala secara sir. Sir itu tidak ada yang tahu, ya, yaitu puasa. Apakah kalian puasa atau tidak? Orang tidak tahu, kan? Siapa tahu kalian makan di dalam ruangan, siapa tahu kita makan dalam kamar mandi, minum. Siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Hanya diri kita. Namun dengan kalan jas laku dengan mau itu puasa. Dengan rapat bersusi terus. Dengan rapat inana sengaja bersusi. Datang baturna bersusi. Tamu dalam balik, arak masak nasi buka, arak pindang, caplak, arak pegang jarinya. Jadi ia kena sirron, secara rahasia. Kami beribadah kepada Allah di dunia secara rahasia, tidak ada yang tahu. Kemudian wa adkhalanal jannata sirran fil akhirati, karena itulah kami masuk akan surga ini dengan secara sir. Anda juga tidak tahu kalau saya akan masuk ke surga, kata kaum itu. Mudah-mudahan itu adalah gambaran daripada kita.
Ya, benar bingung malaikat. Sehingga dalam hadis lain dikatakan ada namanya pintu surga itu namanya Ar-Rayyan. Rayyan itu khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Kalau kita berpuasa, sana ada stempelnya Ar-Rayyan. Itu khusus untuk orang yang berpuasa. Yang tidak berpuasa tidak masuk di sana. Ya, jadi banyak pintu di surga itu. Walaupun surga itu banyaknya 8, tapi banyak pintu. Ngerti? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW ini kita akan mendapatkannya. Tidak ada kebahagiaan di atas kebahagiaan. Tidak ada kesenangan di atas kesenangan kecuali kita bisa lewat di titian Shiratal Mustaqim itu. Ya, kalau kita sudah lewat di sana aman. Sebab kalau kita sudah lewat berarti surga. Kalau kita jatuh berarti neraka. Jaraknya tipis, ya. Kita bisa lewat, selamat. Kita tidak bisa lewat, jatuh. Naudzubillah. Seperti apa yang sudah kita bicarakan, kalau jatuh 300 tahun itu belum tentu kita nyampe ke bawah. Sementara umur kita 80 atau 100 katakan ya. Kalau orang jatuh di sana, Rasulullah ibaratkan andai burung terbang ke bawah neraka itu 300 tahun baru dia nyampe, bahkan belum tentu dia nyampe. Betapa sangat dalamnya kan? Kalau 100 tahun kilo dalamnya mustahil. Di teparan neraka jahanam dari titik Shiratal Mustaqim itu. Dalam dia terlalu bayangan. Kedip kebar kan? Lamun manusia kedip. Lamun itu kebar lalu entah kan? Naudzubillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi kita untuk terus beribadah dengan keikhlasan dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.